Halo warga Konoha sekalian. Guys, benarkah Muslim Rohingya itu menolak KB? Mereka sangat doyan bikin anak, bikin banyak anak karena KB itu dianggap bertentangan dengan agama. Apakah ini ada korelasi dengan agama atau tidak? Apakah ada penafsirannya gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi akhir-akhir ini kalau saya perhatikan isu tentang Rohingya kembali muncul gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah isu ini sengaja dimunculkan? Apakah karena ini semacam isu politik gitu sehingga dimunculkan kembali? Tidak hanya di Konoha, tapi di luar negeri juga seperti di Malaysia dan negara-negara lainnya gitu. Mereka sekarang sudah mulai mengusir yang namanya kaum Rohingya karena mereka beranak pinak, banyak anak, mereka nggak mau kerja, malas-malesan dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Ya, saya benar-benar netral gitu. Saya tidak mengatakan semua orang Rohingya itu jahat atau malas apa segala macam gitu ya. Saya juga akan tetap melihat dari sudut pandang orang Rohingya. Bagaimana faktanya sebenarnya? Benarkah KB itu dilarang oleh agama? Dulu KDM pernah mengatakan orang yang dapat subsidi itu harusnya diduga harus KB, terutama laki-laki. Jadi zaman dulu lagi viral tuh di media sosial di mana laki-laki tuh harus KB. Tidak hanya perempuan yang KB, laki-laki juga harus KB. Kalau nggak salah namanya KB Vescom namanya gitu ya. Nah, ketika ada anjuran seperti itu, anjuran KB dan sebagainya, banyak pemuka agama yang marah-marah gitu ya. Banyak pemuka agama yang menentang, itu bertentangan dengan yang namanya agama, itu nggak boleh, bla bla bla. Pokoknya banyak yang marah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kemarahan mereka itu dipicu oleh ajaran agama gitu? Apakah itu dipicu oleh anjuran agama gitu? Apakah ini ada hubungan dengan penafsiran agama? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan kuliti sampai ke akar-akarnya. Sama halnya dengan Rohingya. Jadi menurut keyakinan saya, Rohingya juga nggak mau KB itu karena diduga faktor daripada ajaran agama. Dalam agama tertentu, ya tidak boleh yang namanya KB karena itu melanggar yang namanya kehendak Tuhan ya, melanggar yang namanya takdir Tuhan. Nah, apakah ini salah? Enggak salah. Kalau diterapkan ini di abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Makanya saya sering mengatakan kebenaran di zaman dulu, kebenaran di abad ke-7, abad ke-8, abad pertama zaman dulu itu bukan kebenaran zaman sekarang. Contoh misalnya, di abad ke-7 dikatakan bahwa bumi itu datar. Orang-orang zaman dulu tuh menganggap bahwa bumi itu datar. Itu kebenaran zaman dulu. Zaman sekarang apakah itu benar? Enggak kan? Kenapa zaman dulu banyak orang percaya bahwa bumi itu datar? Kenapa? Karena kemana-mana mereka melihat bumi itu datar. Belum ada penelitian di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sampai abad ketujuh. Belum ada penelitian gitu. Belum ada sains gitu. Orang-orang percaya bahwa bumi itu datar. Jadi kebenaran zaman dulu itu bukan kebenaran zaman sekarang. Sama seperti yang namanya KB. Kenapa di zaman dulu dilarang KB? Karena banyaknya orang yang meninggal. Abad ke-7 dilarang KB, banyak orang yang meninggal. Ya, kemudian bayi banyak yang meninggal karena belum ada yang namanya seperti zaman sekarang vaksin, belum ada yang namanya vaksin polio, vaksin itu segala macam gitu ya. Kemudian belum ada yang namanya dokter anak, belum ada yang namanya bidan dan sebagainya. Jadi manusia tuh rentan meninggal ya. Sehingga apa? Sehingga zaman dulu itu nggak boleh yang namanya menggunakan KB. Itu relevan di zaman dulu. Zaman sekarang kan kesehatan sudah makin membaik ya. Kemudian kematian bayi itu juga sudah semakin kecil gitu ya. Nggak segede zaman dulu gitu. Jadi kebenaran zaman dulu itu bukan kebenaran zaman sekarang gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu pemuka agama itu yang otaknya, ya nggak semua tapi disclaimer, oknum pemuka agama yang otaknya itu, mohon maaf ya, bodohnya nggak ketulungan. Mereka menganggap bahwa kebenaran di zaman dulu itu kebenaran di zaman sekarang. Jadi mereka membaca kitab suci itu secara tekstual, bukan konteks. Jadi orang yang IQ-nya rata-rata 78 itu tidak mengerti konteks. Mereka mengerti tekstual. Jikalau teksnya ngomong seperti itu, ya harus seperti itu dilaksanakan gitu. Ini sangat penting ya guys ya. Ini yang sebenarnya yang bikin kita kesel dengan orang yang beragama. Bukan kita anti agama, enggak. Gue jujur nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, berpikir kritis gitu ya.
Bagaimana mungkin kita nggak anti agama kalau agama itu melarang berpikir kritis, ya kan? Ini namanya berpikir kritis kan? Kebenaran zaman dulu itu bukan kebenaran zaman sekarang. Zaman abadku 7 emang nggak boleh KB, ngapain KB? Wong di zaman itu belum ada ditemukan KB, ya kan? Alat KB juga belum ada. Mereka itu langsung punya anak ya, umur berapa juga punya anak gitu. Karena butuh orang gitu. Zaman dulu butuh orang, belum sebanyak sekarang ini. Sekarang kan sudah banyak banget orang gitu. Ya sekarang banyak anak itu banyak cicilan gitu. Kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Zaman sekarang banyak anak itu banyak tanggungan gitu. Nah itulah yang dipahami oleh orang-orang Rohingya. Orang-orang Rohingya itu kan berpikirnya itu kan masih primitif ya. Kenapa mereka itu berpikir primitif? Ya kalau mereka nggak berpikir primitif ya mereka nggak bakalan diusir dari negara mereka kan, atau di daerah mereka. Ya karena mereka berpikir primitif. Makanya ada pepatah lama mengatakan, jangan pernah bantu orang miskin. Karena apa? Karena kita tidak bisa menolong orang miskin, terutama bermental miskin. Kalau bukan dirinya yang menolong gitu ya. Kita tidak bisa membantu orang miskin karena apa? Karena mereka itu miskin, tidak hanya miskin harta gitu, tapi miskin ilmu juga, miskin pengetahuan gitu. Mereka tidak mau belajar gitu. Kalau orang-orang Rohingya itu mau belajar, ya udah gitu. Mereka akan mempelajari gitu ya. Gimana caranya KB gitu. Ada banyak cara ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang Rohingya itu kan tidak punya akses misalnya. Mereka tidak punya akses tentang ilmu pengetahuan, akses tentang KB dan sebagainya. Ya mereka cari tahu sendiri dong. Mereka rata-rata punya HP kan. HP jam sekarang kan bisa dipakai untuk baca kan. Dulu saya tuh sering membaca di HP. Dulu gitu waktu Android baru-baru muncul. Saya tuh menggunakan HP untuk membaca gitu. Bukan malah nonton yang aneh-aneh gitu. Jadi yang perlu kita pahami itu bahwa kita itu harus berusaha menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pemuka agama yang melarang KB gitu? Ya pemuka agama seperti itu ya memang didesain seperti itu gitu ya. Pemuka agama itu kan dilarang berpikir kritis ya. Berkali-kali saya mengatakan, saya bukan anti agama dan bukan anti pemuka agama. Ya karena agama itu sendiri melarang kita untuk berpikir kritis. Ya, hello. Kalian sadar nggak sih? Agama itu melarang kita berpikir kritis. Ya seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau zaman dulu dikatakan bahwa bumi itu datar dan dituliskan di kitab suci misalnya, ya itu kan akan kebenaran terus sampai sepanjang masa kan. Walaupun ada penemuan sains mengatakan bumi itu bulat gitu. Itu mengajak kita untuk tidak berpikir kritis. Itu salah satu contoh, ada banyak lain gitu. Kemudian mengimani. Mengimani itu kan tidak perlu bukti. Emang kalau kita mengimani itu butuh bukti? Enggak kan? Ya agama itu enggak mendesain kita untuk berpikir kritis. Itulah alasannya kenapa enggak ada negara maju itu yang berlandaskan agama. Coba sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang berlandaskan agama. Kagak ada. Itu fakta guys. Cuman kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang marah-marah, yang kejang-kejang, kelonjotan gitu. Ya faktanya seperti itu. Kagak ada negara maju dunia ini yang berlandaskan agama. Rata-rata negara maju dunia ini berlandaskan liberalisme, berlandaskan sekularisme gitu ya. Kenapa liberalisme itu bisa bikin negara maju? Apa alasannya? Karena dengan liberal itu kita bebas berpikir gitu ya, berpikir kritis gitu, tidak membatasi. Di Konoha kan sedikit-sedikit, oh kamu sesat, kamu masuk neraka, berpikir aneh dikit dikata-katain sesat gitu, ateis lah apa segala macam. Jadi itu susah guys, susah untuk bikin kita jadi negara maju. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi Rohingya, tidak mempengaruhi kita? Sangat mempengaruhi. Makanya salah memilih agama mayoritas, nasib suatu bangsa dipertaruhkan. Bukan berarti saya mengatakan agama mayoritas sekarang itu salah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Karena ada banyak masalah yang ditimbulkan kalau kita terlalu berlandaskan agama gitu. Berlandaskan agama yang saya maksud itu bukan berlandaskan kejujuran, kebaikan, toleransi, bukan seperti itu ya. Kan di Konoha itu kan berlandaskan agama itu kan apa-apa dihubungkan dengan agama, KB dihubungkan dengan agama, sains dihubungkan dengan agama. Itu kan jadi masalah besar gitu. Itu jadi bumerang gitu tanpa kita sadari ya. Jadi
bayangkan ya, kalau suatu negara itu berlandaskan agama, satu penafsiran aja bisa bikin berantem, bikin ribut. Sama seperti KB misalnya. Ada pemuka agama yang mengatakan, oh boleh-boleh aja kok KB gitu ya. Ada yang mengatakan, oh enggak, orang yang beragama KB itu agak pemuka agama liberal. Jadi sesama pemuka agama juga bisa berantem guys, ribut gitu. Itu alasan kenapa negara maju itu tidak mau berlandaskan agama. Karena satu penafsiran juga mereka bisa ribut bertahun-tahun, perang gitu. Ya, saling mengkafirkan satu sama lain. Sama seperti di Konoha. Di Konoha kan gitu ya. Sama satu agama tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Jangan masuk ke pengajian ini ya. Jangan gabung ke sini ya. Jadi itu yang bikin susah dari negara maju guys. Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara berpikir, pola pikir kita tuh banyak dipengaruhi oleh pemuka agama. Ya, pemuka agama dapat dari mana? Dapat dari agama. Apakah saya benci agama? Enggak. Saya enggak benci agama kalau agama itu mengajarkan kejujuran, kebaikan, toleransi. Enggak. Saya benci agama kalau pemuka agama itu mengajarkan yang namanya intoleransi. Ngata-ngatain agama lain, kemudian berpikirnya kaku, enggak berpikir kritis gitu ya. Sedikit-sedikit agama, sains dihubung-hubungkan dengan agama. Mereka mengatakan jangan betul-betulkan agama dengan sains. Tapi kan kita bahas sains, mereka selalu bahas agama, bahas dalil-dalil ayat kitab suci dan sebagainya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya bukan orang rohinya, salam rasional.